Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat, baik nikmat iman, Islam maupun kesehatan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Hilaliah dengan NIM 2110603020 akan membahas tentang pentingnya distribusi dalam Islam sebagai bagian dari keadilan kesejahteraan umat. Distribusi dalam Islam tidak hanya sebatas menyalurkan barang atau harta dari satu tempat ke tempat lain. Lebih dari itu, distribusi dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata dan menghindari kesenjangan sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Dalam Islam, distribusi dilakukan dengan cara yang adil, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, sehingga kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Islam juga melarang praktek monopoli dan penimbunan barang yang bisa merugikan banyak orang. Terdapat hadis larangan menimbun barang. Berikut saya bacakan hadis larangan menimbun barang dari Ma'amar bin Abdullah Al-Adawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man itakaro ta'aman arba'ina lailatan faqad bari'a minallahi wa bari'allahu minhu." Barang siapa yang menimbun makanan selama 40 malam, maka ia telah berlepas diri dari Allah dan Allah berlepas diri darinya. Hadis riwayat Ahmad Hakim dan Al-Baihaqi. Kemudian saya akan menuliskan hadis larangan menimbun barang. Berdasarkan hadis yang sudah saya bacakan dan sudah saya tuliskan, hadis ini memberikan peringatan keras bagi mereka yang menimbun barang dengan tujuan menaikkan harga. Tindakan ini tidak hanya merugikan orang banyak, tetapi juga menjauhkan pelakunya dari rahmat Allah. Dalam Islam, distribusi barang yang baik adalah yang merata dan tidak menyebabkan kesulitan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Selanjutnya, hadis distribusi tentang ancaman bagi yang menimbun kebutuhan pokok. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ihtakara alal muslimina ta'aman, darabullahu bil iflasi wal ju'usi." Artinya, barang siapa yang menimbun makanan yang dibutuhkan kaum muslimin, maka Allah akan menimpakan kepadanya kerugian dan kebangkrutan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saya akan menuliskan hadis tentang ancaman larangan menimbun kebutuhan pokok.
Berdasarkan hadis yang sudah saya bacakan dan sudah saya tuliskan di sini, hadis ini menunjukkan bahwa menimbun barang dengan tujuan menguasai pasar tidak hanya akan merugikan orang lain, tetapi juga bisa membawa kehancuran bagi pelakunya. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya distribusi yang adil dan tidak merugikan masyarakat. Selanjutnya, hadis mengenai tentang kejujuran dalam jual beli dan distribusi. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bai'ani bil khiyari malam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana ya urika lahuma fi bai'ihim wa in kazaba wa katama muhikat barakatuh." Artinya, dua orang yang bertransaksi masih memiliki hak memilih selama mereka belum berpisah. Jika mereka jujur dan terbuka, maka akan diberkahi dalam jual beli. Namun, jika mereka berdusta dan menyembunyikan cacat barang, maka keberkahan jual belinya akan hilang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya akan menuliskan Arabnya. Berdasarkan hadis yang sudah saya bacakan dan sudah saya tuliskan, hadis ini menekankan pentingnya kejujuran dalam bertransaksi ekonomi, termaksud dalam distribusi barang. Ketika seseorang menjual atau mendistribusikan barang dengan jujur, maka keberkahan akan hadir dalam usaha tersebut. Sebaliknya, jika ada kecurangan dalam distribusi, maka akan berdampak buruk bagi pelaku usaha itu sendiri. Selanjutnya, hadis tentang keadilan dalam distribusi. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuba'us sharaif bi tijarotil balad." Artinya, janganlah orang kota menjualkan barang dagangan orang desa. Biarkanlah mereka berdagang sendiri. Hadis riwayat Muslim. Saya akan menuliskan hadisnya. Ini hadis yang keempat. Berdasarkan hadis yang sudah saya bacakan dan sudah saya tuliskan, hadis ini menunjukkan bahwa distribusi dalam Islam harus dilakukan secara adil dan tidak boleh memonopoli pasar.
Islam mendorong pemerataan ekonomi dan memberikan kesempatan bagi semua orang untuk berusaha tanpa adanya tekanan atau eksploitasi dari pihak lain. Baiklah, berdasarkan ceramah singkat dari saya, kita belajar bahwa Islam sangat memperhatikan keadilan dalam distribusi. Islam tidak hanya mendorong kemakmuran individu, tetapi juga menekankan kesejahteraan sosial secara kolektif. Sebagai umat Muslim, mari kita praktikkan ajaran Islam dalam ekonomi dengan berbagi kepada manusia, tidak menimbun barang, serta berbisnis dengan jujur dan adil. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan sistem ekonomi yang lebih baik dan lebih berkah bagi semua. Semoga Allah memberikan kita keberkahan dalam setiap usaha kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih peduli terhadap sesama. Amin, amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam bagian berikut ini kita akan mempelajari tata cara sholat jenazah, mulai dari niat, bacaan, hingga doa-doanya. Semoga bermanfaat. Sholat jenazah tidak memiliki rukuk dan sujud, hanya terdiri dari takbir dan doa. Dilaksanakan setelah jenazah dimandikan dan dikafani. Imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah laki-laki dan di tengah tubuh jika jenazahnya perempuan. Berikut ini video tata cara sholat jenazah. Yang pertama, melafazkan niat. Dan jika jenazahnya laki-laki, maka niatnya usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati imaman lillahi ta'ala. Dan jika jenazahnya perempuan, maka niatnya usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayati imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya, takbir pertama mengangkat tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya takbir kedua, Allahu Akbar. Dilanjutkan dengan membaca salawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian takbir ketiga, Allahu Akbar. Dilanjutkan dengan membaca doa untuk jenazah. Jika jenazahnya laki-laki, maka doanya Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Dan jika jenazahnya perempuan, maka doanya Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa'fu anha. Kemudian di takbir yang keempat, Allahu Akbar, lalu membaca doa untuk jenazah lagi. Bagi jenazah perempuan, maka doanya Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha wa firlana wa laha. Dan untuk jenazah laki-laki, maka doanya Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu wa firlana wa lahu. Kemudian yang terakhir mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Demikian video tata cara sholat jenazah yang saya rangkum. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi yang mempelajari maupun yang melaksanakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.